Oke, pagi ini kita akan bahas tentang senter COS 7192 ya. COS 7192. Pasti Anda itu kalau suka senter melihat ini di toko-toko elektronik ya. Jadi saya juga udah lihat ini lama banget dan pengen beli gitu. Bentuknya seperti ini. Udah pernah lihat ya. Ini dari logam. Yang akan kita bahas yang pertama adalah harganya. Harganya untuk saat ini, saat saya beli itu Rp6.000 belum sama ongkir ya. 6.000 dari sananya. Kalau cuma beli satu ongkirnya 20.000 ya 26.000. Jadi lucu. Dan ini bunyi gini. Nah, kemudian bentuknya seperti ini, klasik ya. Ini senter lumayan klasik, udah lama banget. Sebelum senter-senter yang tipe-tipe baru, kelihatannya ini stok lama. Karena kenapa ini murah? Karena ini stok lama. Kelihatannya harganya juga nggak segitu karena dari bahan dan yang lain-lainnya ini premium, lumayan gitu. Kemudian setelah harga kita akan bahas tentang fungsi spesial. Fungsi spesialnya ini nggak kecil-kecil banget ya. Ini lumayan besar. Segini ya. Lumayan besar ini. Lumayan besar kalau kita genggam segini. Jadi ini seperti senter besar karena panjang. Nah, ini segini. Ini nggak kecil, lumayan besar. Kemudian saya kira kecil, itu ternyata lumayan besar. Kemudian fungsi spesialnya apa? Untuk kalau ini digunakan sebagai alat bantu lihat dokter atau apa, atau kita butuh sarana apa ya, untuk mencari apa kecil gitu, ini terlalu besar dan terlalu berat. Kita mending ambil kalau untuk kecil ya, model-model gini. Ini lebih kecil, lebih enteng, cuma boros di baterai. Kalau ini baterainya pakai A2 gitu. Kemudian operasi tombolnya nggak terlalu susah karena ini cuma dipencet hidup, pencet mati. Jadi seperti senter zaman dulu ya. Kemudian bahan, bentuk, dan desain. Kalau bahannya ini terbuat dari logam full dan nggak tipis, lumayan seperti benar-benar kuat gitu. Ini bisa dilihat tebelnya sekitar segini, 1 mili atau 2 mili ya, seperti itu. Nah, yang jadi masalah ini, nah nggak pas gitu loh sama ini, terlalu besar sedikit. Kemudian bentuk dan desain. Nah, yang spesial adalah ini, gold plated. Jadi apa ini, PR-nya ini pakai gold plated. Jadi di banyak center yang memakai gold plated ini biasanya cuma center premium seperti Nightcore gitu kan. Nah, ini gold plated harga 6.000 nih. Harga Nightcore turun. ini gold plated loh, lihat. Ini gold plated. Nah, ini gold plated. Nah, kenapa ini kok dibuat gold plated? Ada kemungkinan pembuat itu mikir karena ini sering banyak bocor. Jadi baterai ini sering keluar airnya itu toh, keluar cairannya, itu bikin korosi. Ini jadi korosi seperti ini ya. Ini rusak karena korosi, bukan karena. Nah, ini seperti ini. Jadi ini rusak senternya itu bukan karena korosi, namun karena airnya keluar. Nah, ini seperti ini, ada banyak air. Nah, airnya ketika ada kena apa itu, kena cairannya langsung korosi seperti ini. Kita coba, ini masih hidup. Jadi ini itu masih hidup, cuma ya itu korosi tadi. Menghidupinya gimana? Pakai gunting ya. Kita coba hidupin. Nah, kan masih hidup. Nah, intinya masih hidup ya. Nah, ini kan masih hidup. Artinya rusaknya center model seperti ini itu karena kita lupa ngambil baterai yang sudah mati, habis. Kemudian kita nggak ambil, ya udah ini rusak.
Jadi center seperti ini, rusaknya seperti itu. Untuk build quality bahannya bagus ya, udah bagus. Kemudian ininya juga lumayan, ya lumayan lah. Kalau untuk bahan kita enggak, ya ini bahannya dengan harga segitu lebih tinggi dengan harganya. Kemudian harga senternya dengan harga baterainya mahalan baterainya. Baterainya 1.500.002, artinya berapa? 10.000 harga senternya, 6.000. Kan lucu. Jadi ini adalah senter pegang gini. Jadi senter pegang untuk mencari sesuatu atau pergi ke luar rumah. Kemudian untuk berikutnya adalah baterai dan cas. Jadi ini nggak bisa dicas pakai baterai A2 ya, bukan A3. Baterainya memakai baterai jam ya, baterai jam dinding. Baterai jam dinding A2, size-nya A2 1,5 volt 2 kali. Jadi ini bukan A3 tapi A2 karena lumayan gede lah barangnya. Nah, saya beli ini cuma pengen nge-review aja. Kalau ini pengen saya review beneran. Dan pengen juga karena memang saya suka senter. Jadi saya koleksi senter, ini ada banyak senter, dan di apa itu di Bipet juga masih ada. Oke. Baterainya A2, kemudian nggak bisa dicas ya. Kemudian LED. LED-nya ini itu lebih besar daripada LED biasa ya. Nah, ini seperti ini. Ini LED biasa. LED untuk apa, center emergency gitu loh. Kemudian ini LED-nya lebih besar sedikit. Nah, ini seperti ini. Oke. Nah, kalau kita bandingkan dengan LED yang di sini, nah, ini masih besaran punya ini ya. Nah, kemudian kita coba hasil uji nyalanya aja. Ini adalah nyala dari ini, nggak kelihatan. Ini adalah hasil nyala ini. Kemudian kita uji coba ya. Nah, masih terangan ini. Kelihatannya tegangannya besaran ini karena ini cas ya. Ini cas segini ya. Masih terangan ini masih lebih terang. Padahal untuk tipe LED-nya harusnya terang ini. Kelihatannya kalah di baterainya. Baterainya kan cuma 3 volt. Dan kalau kita bandingkan dengan XPE ya. XPE itu kan biasanya orang pada punya. XPE itu modelnya seperti ini, di center biasanya XPE, atau center kecil itu juga XPE. Kita bandingkan. Nah, jauh itu ya. Jauh banget. Nah, ini dari pucuknya aja. Nah, jauh banget. Kalau hasil nyala tidak bisa kita andalkan untuk, misalkan kita di luar ruangan, di outdoor, kemudian untuk mencari barang. Ini seperti senter apa ya? Senter yang digunakan untuk emergency. Jadi emergency yang benar-benar emergency. Ya, yang penting bawa senter. Kalau ini nggak bisa diandalkan, dan karena ini nggak terlalu terang, artinya ini pasti awet gitu, nggak mati-mati ya, seperti itulah. Kemudian akan kita bahas lagi tentang uji nyala belum, kemudian lama cas enggak, kelemahan kelebihan. Kelemahan dulu. Kelemahannya itu terlalu besar kalau menurut saya, kalau dibandingkan dengan hasil uji nyalanya. Jadi nyalanya segitu. Oh, ini dibandingkan aja dengan yang ini ya. Ini yang kecil. Ini tipe LED-nya sama ini. Nah, tipe LED-nya itu hampir-hampir sama. Beda, kalau beda ya sedikit. Kita bandingkan dengan yang kecil ini. Karena sebenarnya pembandingnya adalah ini. Oke. Kita matikan. Ini yang kecil ya. Dan ini yang besar. Nah, kan hampir-hampir sama ini. Sama persis. Beda reflektornya aja. Nah,
Kalau pengen lebih praktis ya mending pakai ini gitu ya. Namun kalau kelemahannya dari ini itu baterainya itu habisnya cepet banget. Saya udah pakai ini habisnya cepet banget. Saya dulu pakai model yang ini baterainya itu cepet banget habisnya, tapi belum uji nyala juga. Jadi kenapa kok saya beli ini, saya pengen pakai yang A2 biar baterainya lebih panjang dan lebih murah. Jadi kelebihannya di situ, saya pengen beli ini karena baterainya bisa lebih panjang dan lebih murah dan nggak perlu cas, karena saya butuh ketika saya melakukan analisa gitu, analisa bakat gitu seperti ini, analisa sidik jari. Ini kan lebih kecil dan nah ini kan lebih kecil gitu, kalau di bawah-bawah lebih gampang. Kemudian kelebihannya kecil ya, nggak kecil banget, lumayan besar, bahannya bagus, kemudian memakai baterai A2, jadi daya yang itu tersimpan lebih besar. Kemudian baterai A2 itu lebih murah daripada baterai A3 untuk kalau kita perhitungan dengan energinya. Kemudian apakah tahan air? Saya rasa tidak, ini nggak ada karet sama sekali. Kemudian apakah ketahanan jatuh? Iya, tapi kalau ini kena pecah ya. Kalau jatuh ini tahan karena ini terbuat dari besi semua. Oke, kira-kira seperti itu untuk COS 7192. Ini bandingan dengan pulpen ya. Nah, ini ada pulpen segini, ballpoint ya. Jadi panjangnya persis dengan ballpoint biasa, cuma besarnya lumayan besar. Oke, kira-kira seperti itu untuk review Center A2 COS 7192. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.